Indonesia memiliki sejarah panjang terkait praktik pemberantasan korupsi. Bahkan perlawanan ini telah ada sejak awal kemerdekaan. Seperti apa perjalanan panjang pemberantasan korupsi ini? Dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi, di mana fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi mereka. Selain itu, tentara juga diberikan kewenangan untuk menyita aset tersangka, tapi terbatas pada pelaku korupsi sesudah 9 April 1957. Tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan, bertugas mengawasi setiap aktivitas aparatur negara dan melakukan penelitian. Tahun 1960 dibentuk lembaga kedua yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang diketuai oleh A.H. Nasution. Akibat keberadaannya yang tumpang tindih, Bapekan sepakat untuk fokus pada pengawasan dan penelitian aktivitas aparatur negara, sementara PARAN fokus pada penindakan korupsi. Bapekan dibubarkan pada Mei 1962, sedangkan PARAN dibubarkan pada Mei 1964. Tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru semakin merajalela dan merata sampai ke semua lini kehidupan dan pemerintahan. Di masa itu, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang ini, yaitu tidak berlaku surut dan tidak menempatkan tentara kepada yurisdiksi sipil. Sehingga, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini pun terbukti tidak berjalan efektif dalam pemberantasan korupsi. Adapun beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru terkait pemberantasan korupsi yang dikutip dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain Era ini terlahir melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Indonesia dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Gerakan ini diharapkan dapat menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Pada era reformasi, pemberantasan korupsi dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Selanjutnya, dibentuklah sejumlah lembaga anti korupsi seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Di tahun 2000, Presiden Gus Dur membentuk sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGPTK. Mahkamah Agung selanjutnya membatalkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 yang menjadi dasar hukum TGPTK atas putusan hak uji aturan hukum yang diajukan oleh salah satu hakim Mahkamah Agung. Akhirnya, TGPTK pun dibubarkan pada Agustus tahun 2001. Di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara saat itu, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketika perpindahan rezim, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mempertahankan KPK dan membuat gebrakan dengan membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor. Namun, di pertengahan tahun 2007, Timtas Tipikor dibubarkan. Meski begitu, KPK tetap bekerja hingga era Presiden Joko Widodo saat ini. Keberadaan KPK beserta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terpisah dari Pengadilan Umum masih menjadi kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait praktik pemberantasan korupsi. Bahkan perlawanan ini telah ada sejak awal kemerdekaan. Seperti apa perjalanan panjang pemberantasan korupsi ini? Dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi,
di mana fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi mereka. Selain itu, tentara juga diberikan kewenangan untuk menyita aset tersangka, tapi terbatas pada pelaku korupsi sesudah 9 April 1957. Tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan, bertugas mengawasi setiap aktivitas aparatur negara dan melakukan penelitian. Tahun 1960, dibentuk lembaga kedua yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang diketuai oleh A.H. Nasution. Akibat keberadaannya yang tumpang tindih, Bapekan sepakat untuk fokus pada pengawasan dan penelitian aktivitas aparatur negara, sementara PARAN fokus pada penindakan korupsi. Bapekan dibubarkan pada Mei 1962, sedangkan PARAN dibubarkan pada Mei 1964. Tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru semakin merajalela dan merata sampai ke semua